akan melakukan pembahasan latihan pertemuan kelima praktika aplikasi akuntansi. Di sini sebagaimana kalian tahu ada soal PT Sentosa Bersama yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kancing yang berdiri sejak tahun 1990. PT Sentosa memiliki 40 karyawan tetap dan 100 karyawan kontrak yang diganti setiap 3 tahun sekali. Berikut adalah data 40 karyawan yang dimiliki oleh PT Sentosa Bersama. Di sebelah paling kiri ada nomor, kemudian NIP, nomor induk pegawai, ada angka dan ada huruf di sini. Di sini ada nama pegawai dan di sini ada masuk kerja. Total datanya ada 40. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada kebijakan untuk gaji pokok yang dihitung berdasarkan grade. Untuk menentukan grade, di situ harus dihitung dulu masa kerjanya. Di sini ada 5 tahun, 7, 8, 10, 12, dan grade-nya pemula. Kalau pemula gajinya 3 juta, junior 5.250.000 dan sampai general manager. Kemudian di sini ada kebijakan untuk pemberian tunjangan kesehatan. Ini menggunakan NIP terakhir pegawai dari A sampai J dari 1.150.000 sampai 3.085.000. Yang diminta adalah kita diminta untuk menghitung PPh terutang setiap pegawai dengan masa kerjanya dihitung dengan asumsi hari ini 1 November 2020, 1 tahunnya 360 hari. Grade-nya menggunakan rumus lookup, gapoknya VLOOKUP, kesehatannya VLOOKUP dan write, biaya jabatan if, PTKP VLOOKUP, dan terutang if. Artinya, selain yang ditentukan di sini, kalian bebas menggunakan rumus yang mana. Oke, kita akan bahas. Kita harus hitung dulu masa kerja. Nah, saya udah punya data seperti ini. Berarti kita tinggal tulis di sini masa kerja. Masa kerjanya itu hari ininya tanggal berapa? Kalau nggak salah tadi 1 November ya. 1 November 2020. Jadi, untuk menghitung masa kerjanya sama dengan hari ini dikurangi masuk kerja. Kita kasih kurung dulu. Kemudian dibagi 360. Bisa kita tarik ke bawah ya. Tapi sebelumnya kita dijadiin dulu absolut D1-nya. Agar tidak ketarik. Nah, seperti ini. Kita boleh pakai tabel langsung. Kemudian, biar nyaman, koma-komanya kita bisa bikin dia itu satu angka di belakang koma. Kemudian bikin tahun di belakangnya. Jadi, bisa 0,0 petik tahun petik. Oke, dapat 6,9 dan seterusnya. Kemudian grade pemula 5 tahun. Oh, ini harus diminimize biar kelihatan ya. Terus tabelnya kita bikin tabel pembantunya dulu berarti. Kita bisa bikin dia di bawah atau di atas atau mau dimanapun terserah. Masa kerjanya 5, 7, 8, 10, 12, 14. Kemudian grade-nya pemula, junior, supervisi, asisten manajer, manajer, general manager. Gaji pokoknya 3 juta. Kemudian 5250, 7.500,
9750, 12 juta, 14.250. Nah, selesai ya. Kita pindahin aja ke mana ya? Paling kanan deh. Atau jangan paling kanan deh. Di sheet berikutnya aja ya. Ini kita bisa ubah jadi tahun biar sama. Warna berformat seperti biasa. Kemudian kita pilih custom. Kita bisa klik 0, nggak usah 0, ya, 0 tahun. Nah, seperti ini. Jangan ditulis manual. Kalau ditulis manual dia kebacanya teks ya, bukan number. Kemudian ini pakai rupiah. Pakai currency, kemudian simbolnya kita cari huruf R, RP. Mana RP? Nah, seperti ini kita kasih bold, kemudian kita kasih kurung ya. Nah ini. Oke, setelah itu katanya menggunakan rumus lookup ya. Kalian bisa lihat di sini grade menggunakan rumus lookup. Oke, kalau 5 tahun pemula, 7 tahun junior dan seterusnya. Oke, kita masukin di sini apa ya istilahnya dia? Istilahnya apa? Oh, grade. Grade ya. Grade. Grade-nya itu berarti rumusnya adalah sama dengan lookup kurung buka, lookup value-nya masa kerja, titik koma, lookup vektornya yang ini, masa kerja, kemudian result-nya atau hasilnya adalah yang grade. 6,9 pemula. Benar ya? Karena minimal buat jadi junior harus 7 tahun. Jangan lupa kita bikin dia absolute. Absolutnya itu yang tabel referensinya. Biar nggak berubah pada saat kita tarik ke bawah. Nah, keluar seperti ini. Pemula General Manager. General Manager. General Manager 16,5. Ya benar ya. Oke. Lanjut. Adalah apa tuh? Gaji pokok menggunakan VLOOKUP. Gaji pokok. Pakai VLOOKUP. Oh, berarti dilihatnya dari grade ya. Sama dengan VLOOKUP kurung buka G3 yang akan dilihat. Tabel array-nya kita bisa pilih dari sini. Kemudian call index number-nya berarti yang kedua. Kemudian bisa 0 terakhirnya. Hasilnya 3 juta. Benar nggak pemula gajinya 3 juta? Ya, benar ya. Jangan lupa setelah dibikin rumus, pada saat berhasil harus dicek dulu. Barangkali salah. Kita bikin absolute biar nggak berubah. Kita tarik ke bawah, klik 2 kali. Kemudian kita bisa masukin currency-nya sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu rupiah Indonesia. Kemudian kita kasih
kurung kasih tabel. Setelah gaji pokok apa? Tunjangan kesehatan, VLOOKUP right. Tunjangan kesehatan, di sini ya ada, kita berarti bikin lagi kalau seperti ini. Mana tabelnya? Hilang. Nah ini. Tabelnya berarti NIP terakhir pegawai atau NIP aja lah ya. NIP A B C D E F G H I J sampai J. Kemudian di sini tunjangan kesehatan 1.150.000. Kemudian itu 1365 ya. 1365 123. Ini selisihnya berapa? Berarti kayaknya sama dengan ditambah 21523. Tarik ke bawah. Sama nggak? Ya, sama ya. Berarti selisihnya masih gitu. Biar cepat. Kemudian kita kasih kurung. Kita bikin currency-nya. Currency-nya pakai rupiah seperti biasa. Nah, baru kita masukin rumusnya. Gaji pokok di sini berarti tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan menggunakan rumus apa? Dia mintanya tunjangan kesehatan menggunakan VLOOKUP dan right. Oke. Sama dengan VLOOKUP. Berarti yang dilihat right-nya ya. Teksnya berarti yang ini. Kemudian number chart-nya yang ke-1 ya. Kemudian tabel array-nya yang ini ya. Kemudian index number-nya yang kedua. Kemudian range lookup-nya 0. Berhasil kah? 1.115.000. Ya benar ya. Karena NIP-nya A berarti 1.150.000. Oke. Kalau udah benar, kita bisa absolute atau pakai dolar. Kemudian kita tarik ke bawah. Gitu ya. Selesai untuk tunjangan kesehatan. Kita bisa pakai, sebenarnya bisa semuanya dulu ya. Kemudian kita kita ubah ininya jadi Indonesia, bisa lebih cepat kayak gitu ya. Karena saya biar sambil istirahat juga gitu ya. Lanjut, biaya jabatan menggunakan rumus if. Biaya jabatan. Kita tahu menghitung biaya jabatan itu dari penghasilan bruto. Berarti ini penghasilan bruto sebulan. Rumusnya gaji pokok ditambah tunjangan kesehatan. Kebawahin gitu ya. Kemudian biaya jabatan. Nah, biaya jabatannya apa dia bilang? Menggunakan rumus if. Kenapa rumus if? Karena kalau di atas 500.000 satu bulan yang diambil 500.000. Jadi, if logical testnya adalah penghasilan bruto dikali 5% sama dengan atau kurang dari atau kurang dari sama dengan 500.000, maka hasilnya adalah 4.150.000 dikali 5%. Tapi kalau salah, keluarnya harus 500.000. Nah, seperti itu. Kita tarik ke bawah. Nah, ini ada yang 500.000 nih. Kita coba cek. 17.335 dikali 5%. 866. Yang keluar 500.000. Dan jawaban ini benar ya. Oke, kalau benar kita lanjut ke
PTKP. Oh, sebelum biaya jabatan berarti ada yang namanya penghasilan neto. Penghasilan netonya sama dengan penghasilan bruto sebulan dikurangi 20750. Ini penghasilan netonya sebulan ya. Berarti menghitung setahunnya ya. Jangan sebulan tapi setahun. Tinggal kita kaliin 12. Penghasilan neto sebulan dikali 12. Kita tinggal ke bawah. Ini juga sama ke bawah. Baru kita hitung PTKP. PTKP-nya di sini nggak ada ya. PTKP-nya, oh nggak ada ya. Berarti bebas dong. PTKP-nya nggak ada. Jadi nanti harus ada semuanya ya. Jadi kita bikin dulu tabelnya. PTKP-nya dari mulai TK0, TK1, kemudian TK2, TK3, K0, K1, K2, sampai K3. Ini jumlah PTKP-nya. Berarti di sini mah 54 juta. Kemudian ini ditambah 4.500.000. Berarti ini juga sama. Kemudian kalau K0 itu berarti 58.500. Kemudian K1 kita tambah 4.500.000 sampai ke 72 juta. Oke. Setelah seperti ini, kita bikin currency-nya. Ini kita bisa di bold aja. Nah, ini PTKP-nya yang jadi menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, menggunakan rumus VLOOKUP. Kita anggap ini TK0, nggak ada ya ininya, apa namanya, statusnya. Wah, nggak ada statusnya, ketinggalan nih. Oke, karena nggak ada, saya ada sebenarnya di sini. PTKP-nya ini. Jadi, PTKP-nya kita masukin asal aja atau bebas aja. Yang penting semuanya harus ada. Jadi nanti rumus VLOOKUP-nya sesuai dengan status PTKP-nya. TK0 berarti pakai rumus apa tadi dimintanya? VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, look value-nya, table array-nya yang ini. Kemudian numbernya 2, ini 0. Kalau TK0 54 juta. Kalau udah berhasil, seperti biasa kita bikin absolute. Kemudian kita tarik ke bawah, klik 2 kali, berhasil. Ya. Habis TKP ada PKP kan, penghasilan kena pajak. Dihitung dengan penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Ada yang negatif ya. Nah, berarti kalau ada yang negatif itu nggak boleh. Artinya kita bisa pakai rumus if. If penghasilan neto setahun dikurangi PTKP sama dengan atau kurang dari 0, maka nilainya 0. Kalau salah, penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Nah, betul ya, harusnya 0. Berarti nggak ada PPh terutangnya. Kemudian yang terakhir,
yaitu PPh terutang. Untuk PPh terutang, kita harus bikin dulu seperti ini ya, untuk guide kita pada saat membuat rumus. Nah, ini guide-nya. Kalau lapisan ke-1 itu kan maksimal diisi 50 juta. Kemudian kalau misalkan lapisan kedua maksimal 200 juta. Begitu seterusnya. Nah, diminta kalau nggak salah pakai rumus if. Kalau seperti itu, kita hitung dulu, misalkan yang 143 nih, yang 143. Kalau misalkan 143, 520, ya, berarti pajaknya harusnya berapa? Berarti kan pajaknya itu 5% dikali 50 juta, kemudian sisanya 143 dikurangi 50 juta. Kemudian kita kalikan, ya, 5% kali 50 juta, kemudian 93.520 dikali 15%. Totalin, hasilnya harus 16.528. Berarti kita bikin rumus, hasilnya 16.528. Rumusnya gimana? Sama dengan if kurung buka, logical test-nya adalah dari PKP. Jadi kita bikin kriteria. Kalau kriterianya kurang, kalau misalkan PKP-nya kurang dari sama dengan ya 50 juta, maka PKP dikali 5%. Oke, kalau misalkan salah, berarti ada if lagi. Kriteria yang kedua. Logika tesnya sama. Logika tesnya adalah PKP-nya kita naik kurang dari sama dengan 250 juta ya, total kan? Maka PKP dikali 15% ditambah 2.500.000. Kenapa ditambah 2.500.000? Karena lapisan ke-1 hasilnya adalah 2.500.000. 5% kali 50 juta. Lanjut ke kriteria yang keempat. Kriteria yang keempat itu berarti nggak usah pakai if lagi, tapi false. Artinya di atas, ada lagi ya, ada yang ketiga ya, 1, 2, 3. Baru 250, berarti kurang dari if lagi, PKP kurang dari sama dengan 500, maka PKP dikali 25% ditambah 32.500.000. Kalau salah, artinya di atas 500 juta, maka PKP dikali 30% ditambah berapa ya? Kita hitung. Lapisan ke-1 kan 2.500.000 ya. Maksimalnya 2.500.000. Kemudian lapisan kedua 30 juta. Lapisan ketiga 62.500.000. Jadi ditambah 95 juta. Nah,
Kita lihat hasilnya salah atau benar. Salah ya ternyata ya. Berarti ada yang salah di rumus ini. Harusnya 24.028.000 hasilnya tuh. Berarti ada yang salah di rumusnya. Ini kan di bawah 200 juta. Ada yang salah. Apa yang salah? Yang salah adalah menjadi pengurang. Kan ini pengurang ya. 95320 itu pengurang. Nah, jadi rumusnya adalah kita ubah. Jadi if true, kurung buka, P4 itu PKP dikurangi 50 juta lapisan pertama. 50 dikali 15% ditambah 2.500.000. Oke, lanjut. Berarti ini sama ya, P4 dikurangi ini dikurangi 50, berarti ini kuranginya 250. Oke, berarti yang terakhir dikuranginya berapa tuh? Dikuranginya 500 ya, 500. 16.528. Ya, sama ya. Hasilnya sama, berarti benar jawabannya. Ini lapisan yang kedua. Kita tes juga nih. Takutnya yang benar itu kalau lapisan kedua. Kita tes kalau lapisannya lapisan ke-1, misalkan 10 juta ya. Berarti ini nggak ada dong. 2.500.000. Kita tes di sini. Ya, benar ya. 10 juta dikali 5%. Oh, salah. Nah, 500.000. Benar ya. Berarti lapisan kedua benar. Kemudian lapisan ke-1 benar. Sekarang lapisan yang ketiga. Lapisan ketiga kita anggap 300 juta. Berarti di sini 50. Kemudian di sini 200. Sorry, kurang angka 1, kurang angka 0. Berarti di sini 300 kurangi 50 kurangi 20. 230. Ini kurang 0 ya. Nah, hasilnya 45 juta. Hasilnya 45 juta. Kita hitung, tulis di sini 300 juta. 300 hasilnya 45 juta. Sama ya. Hasilnya 45 juta. Berarti lapisan ketiga benar. Kita coba lapisan yang keempat. Misalkan 600 juta. Berarti di sini 250 juta. Di sini sisanya. Hasilnya kalau 600 juta berapa? 125 juta. Kita tes di sini. 125 juta. Ya, sesuai ya. Lapisan ke-1 tadi kita coba 50 juta. 10 juta benar. Lapisan kedua ini soal udah benar. Lapisan ketiga udah benar. Lapisan keempat benar. Berarti rumus kita benar. Baru kalau udah yakin rumusnya benar, kita tarik ke bawah. Gitu. Bisa ke atas dulu ya. Kita ke bawah tarik. Nah, seperti itu. Kemudian kita baru rapi-rapi di sini. Kita rapi-rapi. Dikasih Dikasih tabel gitu ya. Kemudian dikasih rupiah kalau misalkan ada yang belum. Biasa di sini ada currency, kemudian RP, mana RP itu? Di bawah. Kemudian, ini masih ada nih, PTKP belum rupiah. Jadi lebih baik sih setelah selesai baru ya dirapi-rapi, karena kan rapi-rapi lebih gampang. Jangan langsung dirapi-rapi di awal. Waktunya takutnya habis. Ya, terima kasih.
Seperti itu. Ini juga sama. Kalau udah selesai, kalian bisa bisa rapi-rapi, misalkan dikasih format tabelnya warna. Nah, seperti ini boleh. Gitu. Ini selesai. Seperti ini ya. Kalau dibutuhkan, kalian bisa tambahkan, kalau mau bisa tambahkan judul ya. Judulnya misalkan apa? Daftar perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. PT apa ya tadi? PT Sentosa Bersama. PT Sentosa Bersama. Kalian tinggal di merge sampai ke sini. Kemudian ini juga di merge yang keduanya. Kemudian ini bisa digedein. Di bold. Terus ini coretan kita hapus aja karena udah yakin benar. Selesai ya. Seperti ini. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan kalau misalkan kemarin ada yang gagal, dicoba lagi dengan bantuan tutorial ini. Terima kasih.